Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatus Zulfi, NIM E 2019-1084 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di video kali ini saya akan menganalisis atau mereview 3 video materi dari teman saya tentang jenis-jenis ekonomi. Nah, yang pertama ada ekonomi 2 sektor, yang kedua ada ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga ada ekonomi 4 sektor. Tugas kali ini adalah merupakan tugas UTS dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wahid Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Nah, langsung saja kita akan mereview materi yang pertama, yaitu tentang perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor itu bisa disebut juga dengan perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dalam perekonomian tersebut hanya terdiri dari 2 sektor, yaitu sektor rumah tangga dan juga sektor perusahaan. Nah, dalam perekonomian 2 sektor itu tidak mengenal hubungan dengan luar negeri atau perdagangan luar negeri. Dalam perekonomian 2 sektor sendiri itu memiliki kelebihan seperti kondisi ekonomi nasional tidak bergantung pada kondisi ekonomi global. Jadi, ekonomi nasional itu dapat menghidupkan ekonominya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mereview materi yang kedua, yaitu tentang perekonomian 3 sektor, di mana dalam perekonomian tersebut terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan juga sektor pemerintah. Dalam perekonomian 3 sektor, pemerintah sudah ikut campur dalam mengatur dan menaungi rumah tangga dan juga perusahaan. Nah, di sini saya akan menganalisis atau mereview tentang sirkulasi aliran pendapatan pada perekonomian 3 sektor. Nah, untuk pembagian aliran pendapatan untuk pembayaran sektor perusahaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai faktor-faktor produksi. Yang kedua, ada pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah. Dan untuk pembagian aliran pendapatan yang ketiga, yaitu pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang itu berasal dari 2 sumber, yaitu dari pembayaran gaji, upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua yaitu yang bersumber dari pembayaran gaji dan upah dari pemerintah. Selanjutnya ada syarat keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor, yang merupakan penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Bisa ditulis Y sama dengan C plus I plus G. Dan setiap pendapatan nasional itu rumusnya Y sama dengan C plus S plus T. Dan untuk keseimbangannya itu sama dengan setiap pendapatan nasional. Jadi rumusnya itu adalah C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Dan di setiap ruas kanan dan kirinya itu C-nya dihilangkan. Jadi pada akhir rumusnya terbentuk I plus G sama dengan S plus T. Dan untuk materi yang ketiga yaitu tentang perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Nah, perekonomian ini terdiri dari sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan juga sektor luar negeri. Jadi pemerintah dan luar negeri sudah ikut campur tangan dalam perekonomiannya. Nah, analisa yang pertama yaitu sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini terdiri dari sekelompok individu yang dianggap identik dan homogen. Untuk sektor perusahaan itu adalah terdiri dari sekelompok perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa. Untuk sektor pemerintah itu adalah pemerintah yang mempunyai kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dengan dan juga kegiatan perusahaan. Nah, kalau sektor luar negeri itu merupakan sektor dunia di mana dalam ekonominya itu melakukan suatu transaksi ekspor dan impor. Nah, dalam pembahasan video teman saya telah membahas sirkulasi aliran pendapatan. Di dalam diagram circular flow ada pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu ada pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Untuk review selanjutnya yaitu mengenai syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian tersebut. Jadi sudah dibahas oleh teman saya seperti apa syarat keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka. Syarat suatu keseimbangan
Syarat suatu keseimbangan nasional dalam perekonomian terbuka itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M, dan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M, di mana Y itu merupakan tingkat pendapatan, C itu konsumsi, I itu investasi, G itu pengeluaran pemerintah, X itu impor, dan M itu impor, T itu tabungan, dan M itu pajak. Nah, dalam perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor itu akan menciptakan aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama yaitu aliran pendapatan yang diterima dari ekspor yang merupakan suntikan ke aliran pendapatan. Yang kedua itu aliran pengeluaran untuk membeli barang-barang yang diimpor dari negara lain yang merupakan bocoran ke aliran pendapatan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.